Perintah Kaisar Naga. Bab 211 sampai dengan 220. Audiobook Novel Silat. Episode 22. Ternyata Paman Wagner juga ada di sana. Coba ku tebak, ada apa Paman di sini? Francis tidak marah, tetapi dengan seringai di wajahnya, saya kira Anda pasti datang untuk merawat adik perempuan. Saya mendengar bahwa Anda mendapat sepotong Gyokrui, dan Anda pasti telah menggunakannya. Hal untuk memperlakukan adik perempuan, tetapi saya katakan, adik perempuan memiliki tubuh kristal es, barang-barang Anda yang rusak tidak berguna sama sekali, mungkin itu akan hancur. Begitu kata-kata Francis mendarat, Master Taois Barnes dan Taois Wagner semua tercengang, mata mereka penuh ketidakpercayaan, mereka tidak dapat memikirkan bagaimana Francis mengetahui hal ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tubuh kristal es apa? Itu hanya omong kosong, sekarang kamu keluar. Kocokan di tangan Taois Wagner langsung melambai ke arah Francis. Baru saja Dave mengatakan tentang tubuh kristal es, dan sekarang Francis juga mengatakan tentang tubuh kristal es. Jika ini benar, di mana wajah lama Taois Wagner, jadi dia ingin mengusir Francis ini. Francis mencibir dan meraih kocokan Taois Wagner. Senior Wagner, kamu sudah tua, jangan berkelahi dan membunuh, hati-hati jangan sampai sakit pinggang, jika tidak, bukankah bibi perempuanku yang cantik akan menderita? Binatang, aku membunuhmu. Taois Wagner sangat marah, dan setelah membuang kocokannya, dia menendang Francis. Taois Wagner memang menikahi seorang istri yang jauh lebih muda darinya, dan dia juga sangat cantik. Sekarang Francis, sebagai seorang junior, benar-benar membuat komentar kasar, bagaimana bisa Taois Wagner menanggungnya? Menghadapi serangan Taois Wagner, Francis mencibir dan menendang keluar dengan cara yang sama. Bang! Taois Wagner ditendang keluar dan dihancurkan ke lantai. Kakak senior. Master Taois Barnes panik, dan buru-buru berlari untuk membantu Taois Wagner berdiri. Mata Taois Wagner penuh dengan kengerian. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Francis telah menjadi begitu kuat setelah hanya 2 tahun absen. Dave memandang Francis, matanya sedikit menyipit, saat dia baru saja bergerak, dia merasakan fluktuasi energi spiritual. Mungkinkah orang ini juga seorang kultivator? Hati Dave penuh dengan keraguan, karena dalam kognisinya, selain Ryutua, tidak ada yang bisa mengendalikan energi spiritual. Mereka yang dapat mengendalikan energi spiritual semuanya adalah pembudidaya abadi. Senior Wagner, kamu sudah tua. Seperti kata pepatah, gelombang belakang sungai Yangtze mendorong gelombang depan. Kamu harus menerima nasibmu. Aku di sini hanya untuk membantu adik perempuan sembuh. Mengapa kamu mengusirku? Francis berkata dengan ringan. Francis, bagaimana kamu tiba-tiba meningkatkan kekuatanmu begitu banyak? Taois Wagner sangat aneh, kesempatan apa yang dimiliki Francis untuk meningkatkan kekuatannya begitu cepat? Hahaha, ini rahasiaku, aku tidak bisa memberitahumu, tapi tuanku sekarang memuja kuil dunia bawah yang sengit, dan aku akan menjadi penguasa kuil dunia bawah yang sengit berikutnya. Francis tertawa, wajahnya penuh kebanggaan. Binatang! Wajah Taois Wagner penuh amarah, kamu mengkhianati kuil Guntur. Bahkan jika kamu masih menyembah di bawah sekte iblis, sayang sekali, aku harus membersihkan pintu hari ini. Taois Wagner berkata bahwa dia akan menyerang Francis lagi. Kakak senior. Master Taois Barnes tidak salah dan menghentikannya. Jelas, mereka bukan lawan Francis. Lakukan, kamu tidak bisa mengalahkanku sama sekali, mengapa kamu ingin menggertak dirimu sendiri? Saya mengatakan bahwa saya akan menyembuhkan adik perempuan saya, mengapa kamu tidak percaya? Wajah Francis sedikit tidak sabar. Francis, saya tidak percaya bahwa Anda hanya mengobati penyakit Rain, dapatkah Anda memberitahu saya kondisi Anda? Tanya Taois Barnes. Paman tidak salah, aku sudah menyukai Rain sejak kecil, aku hanya ingin menyembuhkan Rain, dan kemudian membiarkannya menikah denganku, apakah ini terlalu banyak? Francis tersenyum sedikit, dan melirik Rain di tempat tidur dengan mata berapi-api. Mimpi, bahkan jika putriku tidak akan pernah menikah, dia tidak akan pernah menikahimu, jadi berhentilah bermimpi. Kata Taois Barnes dengan gigi terkatup.
Paman tidak salah, jika aku tidak menyelamatkan Rain, Rain tidak akan bertahan selama 3 hari. Apakah kamu ingin melihat putrimu mati? Francis juga tidak marah, wajahnya penuh dengan dirinya sendiri. Tuan Chen ini juga melihat bahwa Rain memiliki tubuh kristal es. Apakah Anda pikir hanya Anda yang tahu? Seperti kata pepatah, ada orang di luar langit, dan ada orang di luar dunia. Jangan terlalu banyak berpikir dirimu paling hebat. Setelah selesai berbicara, Pendeta Tao Barnes memandang Dev dan berkata dengan hormat, Tuan Chen, jika Anda mengatakan Anda dapat merawat gadis kecil saya, maka Anda akan bekerja keras. Kami akan keluar sekarang. Memang benar bahwa Pendeta Tao Barnes memiliki beberapa keraguan tentang Dev barusan, tetapi setelah Francis datang, dia mengatakan hal yang sama dengan Dev, jadi dia lebih mempercayai Dev. Dia lebih suka mempercayai Dev daripada Francis, seorang pengkhianat tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Francis memandang Dev dan mengerutkan kening. Dia tidak pernah membayangkan bahwa masih ada orang di dunia ini yang mengetahui tubuh kristal es. Untuk mengetahui apa yang dia katakan, dia sendiri tidak mengetahuinya, tetapi kakeknya, mantan guru kuil guntur, Taois Wilson mengatakan kepadanya bahwa guru Francis meninggalkan kuil guntur dan menyembah Taois dunia bawah. Kumpulan Taois ini sangat kuat dan memegang pedang 7 bintang, tidak ada yang berani memprovokasi, jika tidak, Francis ini akan dengan paksa membobol kuil guntur. Dan memang benar bahwa Taois hanya bisa menyelamatkannya. Aku tidak hanya bisa menyembuhkan penyakitnya, tapi aku juga bisa memberi putrimu kesempatan besar, jadi aku akan melakukannya sekarang. Dev mengangguk sedikit. Francis, lihatlah. Tuan Chen juga bisa mengobati Rain. Kamu harus mundur dan pergi dengan cepat, atau jangan salahkan aku karena tidak sopan. Taois Barnes berkata kepada Francis. Omong kosong. Wajah Francis berubah, tubuh kristal es ini menyerap banyak energi dingin, dan bahkan Giok Rui Wagner tua tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa dilakukan anak ini? Francis sedang terburu-buru, dan dia berhenti berpura-pura menyebut Taois Wagner sebagai Taois tua. Jika aku tidak bisa melakukan apa-apa, apa yang bisa kamu lakukan? Dev bertanya pada Francis. Tentu saja bisa. Aku punya cermin 7 bintang yang diberikan tuanku. Belum lagi udara dingin yang kecil, bahkan kecemerlangan matahari dan bulan masih bisa dihirup. Francis berkata, dan mengeluarkan sesuatu yang mirip dengan kompas, tetapi hanya seukuran telapak tangan, dengan bentuk 7 bintang di atasnya, dan tidak ada yang istimewa selain itu. Namun, ketika Francis mengeluarkan cermin 7 bintang, mata Dev tiba-tiba menyala dengan panas terik, seperti orang tua cabul melihat seorang gadis seksi yang cantik. Pada saat ini, di cermin 7 bintang, sejumlah besar energi spiritual muncul samar-samar, dan fluktuasi energi spiritual yang baru saja dirasakan Dev bukan di tubuh Francis, tetapi dari cermin 7 bintang. Ini adalah harta karun, harta yang harus Anda dapatkan. Dev diam-diam telah memutuskan bahwa dia harus mendapatkan cermin 7 bintang, dan yang terpenting adalah membunuh Francis ini. Itu hanya kompas yang rusak, dan Giok Ruiku saja tidak akan berfungsi. Dengan apa yang kamu miliki di tanganmu, bagaimana kamu bisa menyerap aura dingin dari tubuh Rain? Taois Wagner mendengus dingin. Menurutnya, ini hanya kompas biasa, hanya sedikit lebih kecil. Ketidaktahuan, berkat usiamu, jika kamu tidak bisa melihatnya, kamu tidak tahu kekuatan cermin 7 bintang. Francis berkata, dan tiba-tiba menyorotkan cermin 7 bintang ke arah Rain. Cermin 7 bintang langsung memancarkan cahaya kuat yang menyilaukan, dan kemudian energi dingin di tubuh Rain dengan cepat terkuras dari tubuh Rain, dan semuanya tersedot ke cermin 7 bintang. Rain, yang awalnya pucat dan memiliki rambut buram, berubah menjadi kemerahan sekarang, dan perlahan membuka matanya. Rain kecil. Hancurkan ke lantai. Melihat putrinya bangun, dia segera bergegas dengan penuh semangat. Ayah. Rain melirik ke kamar dengan mata bingung. Melihat banyak orang di sekitarnya, dia tampak sedikit pemalu. Rain, kamu benar-benar menakuti ayah sampai mati. Apakah kamu tahu bahwa kamu telah koma selama beberapa hari? Memang benar bahwa para tetua menangis.
Dikatakan bahwa mengolah makhluk abadi memasuki Dao dan memotong 7 emosi dan 6 keinginan, tetapi berapa banyak orang yang dapat melakukannya? Paman Barnes, apakah kamu percaya padaku sekarang? Francis mencibir, tapi izinkan saya memberitahu Anda, saya baru saja membangunkan Rain untuk sementara. Jika saya tidak mengobatinya lagi, Rain akan tetap sama seperti sebelumnya. Biarkan saya memberitahu Anda, saya satu-satunya di dunia ini yang dapat menyembuhkan tubuh kristal es Rain. Semua orang adalah pembohong. Jika Paman Barnes mengerti, maka usir pembohong ini. Siapa yang kamu sebut pembohong? Saya pikir kamu seperti pembohong, memegang cermin perunggu yang pecah. Sungguh banteng, jika kamu memiliki kemampuan untuk melempar benda itu, mari kita uji. Yuki tidak bisa terima dengan Francis untuk waktu yang lama, dia berdiri dan berkata dengan keras. Francis memandang Yuki yang berdiri, matanya berkilat, dan dia tidak marah, tetapi menatap Yuki dengan menyipitkan mata, orang lain bisa keluar, tetapi wanita muda ini bisa tinggal, temperamen yang kuat, itu benar-benar membuatku menyukainya. Bah, sampah! Yuki cemberut dengan ganas. Francis tertegun sejenak, menyeka ludah di wajahnya, dan segera menjadi marah, gadis kecil, percaya atau tidak, aku akan menerimamu sekarang. Melihat kekejaman Francis, Yuki tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, sementara Dev berdiri di depan Yuki dengan langkah yang kuat. Bukankah kamu hanya mengandalkan cermin 7 bintang? Jika tidak ada cermin 7 bintang, apa perbedaan antara kamu dan sampah? Dev memandang Francis dengan jijik, dan mencibir, cermin 7 bintang ini adalah harta karun, tetapi disia-siakan untuk orang sepertimu. Jika kamu menggunakan cermin 7 bintang untuk berlatih, kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, tapi sayangnya kamu tidak bisa menggunakannya. Francis tertegun sejenak, dan seluruh orang langsung marah, karena Dev benar, ia mampu mengalahkan Taois Wagner, dan ia dapat menyembuhkan Rain. Semua karena cermin 7 bintang. Jika tidak ada cermin 7 bintang, dia bukan apa-apa. Nak, kamu cemburu. Kamu cemburu pada harta seperti cermin 7 bintangku. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga dapat mengambil harta itu. Jika kamu tidak memiliki harta, apa yang kamu andalkan untuk menyerap aura dingin dari tubuh Rain? Francis berkata dengan provokatif. Tubuh saya sendiri adalah harta terbesar. Mengapa saya perlu menggunakan hal-hal lain? Apa yang disebut harta hanya dapat digunakan oleh sampah. Dev tersenyum dingin. Wajah Francis menjadi semakin suram, dan Taois Wagner tidak terlihat bagus saat ini. Kata-kata Dev barusan seperti memarahinya juga. Lagi pula, dia juga menggunakan Gyokrui untuk merawat Rain. Maksudmu menghirup udara dingin dari tubuh Rain langsung ke tubuhmu sendiri? Francis bertanya. Tentu saja. Dev mengangguk ringan. Hahaha, itu hanya lelucon, Rain adalah tubuh kristal es, jadi dia bisa menahan udara dingin ini selama bertahun-tahun. Kamu adalah orang biasa, kamu tidak dapat bertahan hidup sehari pun. Kamu berani mengatakan bahwa kamu menggunakan tubuhmu sendiri untuk menyerap udara dingin. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan itu, saya akan membiarkan Anda menanganinya. Tapi jika kamu tidak bisa menyerap udara dingin dengan tubuhmu, maka jangan khawatir tentang aku yang kasar, berlutut dan minta maaf padaku, dan gadis kecil di belakangmu akan bersenang-senang denganku. Mata Francis penuh dengan mata jahat, dan Yuki merinding. Apakah kamu mencari kematian? Mata Dev menyipit, dan niat membunuh langsung keluar dari tubuhnya. Meskipun dia dan Yuki tidak memiliki hubungan yang mapan, mereka semua tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Dev sudah menganggap Yuki sebagai pacarnya, bagaimana dia bisa melihat pacarnya diganggu oleh orang lain? Apa? Kamu tidak berani? Francis memandang Dev dengan jijik dan tersenyum dingin. Apa yang saya tidak berani, hari ini saya akan membiarkan Anda melihat apa yang disebut seni abadi. Dev berkata, sebuah tangan tiba-tiba menepuk dahi Rain di tempat tidur. Rain terkejut, dan buru-buru mundur, bersembunyi di balik Tao yang jujur dengan ngeri. Tuan Chen, begitu banyak orang di sini, Anda harus menanggalkan pakaian putri saya di depan umum, ini. Memang benar bahwa pendeta Tao sedikit enggan.
Jika Anda menanggalkan pakaian Anda, kepolosan putri Anda akan hilang. Memang benar Taoi salah paham. Aku hanya menyerap udara dingin di tubuh Rain, jadi aku tidak perlu melepas pakaiannya. Baru saja, Dev perlu menanggalkan pakaian untuk perawatan medis, untuk mengubah kualitas kristal es Rain, sehingga dia tidak akan menderita flu. Jika Anda hanya perlu menyerap udara dingin, Anda tidak perlu menanggalkan pakaian. Setelah mendengar ini, pendeta Tao merasa lega, dan dia mendukung putrinya dan berkata, Rain, Tuan Chen ini akan merawatmu, jangan takut. Di bawah bujukan pendeta Tao, Rain menjadi tenang dan duduk di tempat tidur dengan tenang. Dev meletakkan telapak tangannya dengan ringan di dahi Rain, dan dalam sekejap, hawa dingin tersedot langsung ke tubuh Dev. Meskipun Francis hanya menggunakan cermin 7 bintang untuk menyerap sebagian besar udara dingin dari tubuh Rain, tetapi tidak semuanya diserap, dan beberapa tetap di tubuh Rain, dan dalam pemandangan guntur ini, yin ada di mana-mana. Ki dingin, sehingga tubuh Rain akan menyerap ki dingin di sekitarnya dengan sendirinya. Saya melihat telapak tangan Dev perlahan memutih, diikuti oleh seluruh lengan, seperti lapisan es yang tebal. Mata Dev sedikit tertutup, dan seni konsentrasi hati secara maksimal terus-menerus menyaring udara dingin, tetapi karena udara dingin terlalu berat, Dev hanya mampu melatih kekuatan lapisan kelima ki, jadi bahkan jika itu untuk mengembunkan udara dingin. Gerakan jantung adalah yang terbesar, tetapi masih tidak dapat sepenuhnya menyaring udara dingin ini. Segera, lengan Dev ditutupi dengan lapisan es yang tebal, dan terus menyebar ke bagian lain dari tubuh. Melihat adegan ini, Francis tidak bisa menahan cibiran. Tuan Chen. Melihat penampilan Dev, pendeta Tao itu tidak tahan untuk berteriak. Dev sepertinya tidak mendengarnya, dan masih menyerap aura dingin dari tubuh Rain. Segera setelah itu, rambut Dev memutih dan wajahnya tertutup es. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya hampir tertutup salju dan es, seperti manusia salju. Hahaha. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, rasa dingin ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa, dan itu berubah menjadi tumpukan bongkahan es. Melihat Dev seperti itu, Francis tertawa bangga. Tuan Chen. Dev. Hancur. Elias Gu, yang lainnya, dan Yuki semuanya berteriak kaget. Terutama Yuki, yang langsung menerkam Dev. Dia ingin menggunakan panas tubuhnya untuk mencairkan es dan salju untuk Dev. Yuki, jangan. Wansu cerdas dan meraih Yuki tanpa membiarkannya terburu-buru. Bahkan Dev tidak tahan dengan udara yang suram dan dingin seperti ini. Bukankah Yuki baru saja mencari mati? Dev. Hancur. Yuki berteriak, matanya langsung basah. Meskipun dia dan Dev tidak mengenal satu sama lain untuk waktu yang lama, mereka tidak tahu perasaan apa yang mereka miliki, tetapi mereka dapat merasakan satu sama lain di hati satu sama lain, dan perasaan seperti itu tidak dapat diungkapkan. Yuki merasa paling nyaman saat bersama Dev, dan dia tidak tahu perasaan apa itu. Melihat Dev membeku sekarang, Yuki secara naluriah ingin menyelamatkannya, tanpa memikirkan keselamatannya sendiri sama sekali. Hahaha. Si cantik kecil, jangan sedih lagi, ada begitu banyak pria, mengapa bertahan pada satu orang, lihat aku, bukankah aku 100 kali lebih kuat dari pria bernama Dev itu. Selama kamu menemani saya untuk bersenang-senang, saya akan melindungi kemuliaan Anda selamanya. Mata Francis tanpa malu-malu menyapu tubuh Yuki. Kamu ingin mati? Melihat Dev seperti ini, Yansen juga marah dan menampar Francis dengan telapak tangan. Saat ini, dia tidak peduli apakah dia lawan Francis atau bukan. Kecil. Francis mendengus dingin dan menendang keluar, langsung menendang Yansen keluar ruangan. Elias Gu dan Wansu memelototi Francis, tetapi tidak ada yang berani melakukan apapun. Hahaha. Francis tertawa arogan, tidak ada lawannya di sini, dia adalah yang tertinggi, dia tak terkalahkan. Tuan tidak salah. Sekarang energi dingin di tubuh Rain telah disedot oleh anak ini, tetapi fisik Rain tetap tidak berubah, tidak akan lama bagi tubuhnya untuk mengumpulkan energi dingin lagi, sekarang satu-satunya yang bisa menyembuhkan dia adalah aku adalah tubuh yang murni. Selama Rain menikahiku dan kita mendamaikan Yin dan Yang, Rain akan baik-baik saja.
Francis memandang Tawis Barnes dan berkata, "Kamu bahkan tidak bisa memikirkan." Tawis Barnes memelototi Francis dengan kejam. Pria tak tahu malu ini, yang baru saja selesai menggoda Yuki, dan sekarang dia terus menyuruh Rain untuk menikah dengannya. Orang seperti itu tidak bermoral. Jika kamu tidak setuju, maka jangan salahkan aku karena tidak masuk akal. Setelah Francis selesai berbicara, dia meraih Rain. Apa? Rain berteriak ketakutan. Wajahnya penuh amarah, dan dia mengambil tindakan untuk menghalau Francis. Bang! Di mana lawan Francis yang tidak palsu, sudut mulutnya yang langsung terkena telapak tangan berdarah, dan dia terluka parah. Saudara muda! Seru Tawis Wagner, dan pengocok di tangannya juga mengayun ke arah Francis. Melihat ini, Tawis Barnes menahan rasa sakit yang parah, dan juga menembak bersama, menyerang Francis. 2 lawan 1, tapi Francis tidak takut sama sekali, dengan seringai di wajahnya. Rain, lari! Tawis Barnes berteriak kepada Rain, dia ingin menahan Francis dengan nyawanya sendiri dan membiarkan putrinya melarikan diri. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ayah! Rain menatap pendeta Tao yang terluka parah, dan matanya tiba-tiba menangis. Keponakan, lari! Elias Gu meraih Rain dan melarikan diri. Bukan karena Elias Gu takut mati, tetapi pada saat ini, orang biasa seperti dia yang tidak memiliki keterampilan, dibiarkan mati sia-sia. Wansu juga menarik Yuki, "Yuki, ayo pergi." "Tidak, aku akan pergi dengan Dev." Yuki berteriak, dia tidak ingin kabur sendirian. Bang-bang. Dan berkata. Dengan 2 dentuman keras, Tawis Wagner dan Tawis Barnes sama-sama tersingkir oleh Francis, sementara Francis langsung memblokir pintu kamar dan menatap beberapa orang dengan mencibir. Jangan coba-coba melarikan diri hari ini, jika Anda ingin bertahan hidup, maka pikirkan tentang bagaimana melayani saya dengan nyaman. Melihat cibiran Francis, Elias Gu dan Wansu mundur. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa Dev, yang telah menjadi manusia es, mulai memiliki retakan kecil di lapisan es tebal di tubuhnya, dan kemudian retakan itu semakin besar. Krek! Krek! Suara retak menjadi lebih keras, dan mata semua orang tertarik ke masa lalu. Ayah, lihat, buka, esnya terbuka. Melihat lapisan es tebal di tubuh Dev benar-benar retak, Yuki berteriak girang. Melihat ini, Francis mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi serius. Tepuk lala. Segera, lapisan es di tubuh Dev benar-benar hancur dan berserakan di mana-mana, sementara tubuh Dev benar-benar terbuka. Panggilan. Tiba-tiba, Dev membuka matanya, dan kabut putih sangat menonjol. Memurnikan ki dingin ini telah membuat kekuatan Dev meningkat pesat. Dia baru saja melangkah ke tingkat kelima pelatihan Ki, tetapi dia telah meningkat secara langsung 1 tingkat. Sekarang kekuatan Dev telah mencapai tingkat ke-6 latihan Ki. Jika ini di Villa Bukit Indah, mengandalkan Ki spiritual kecil itu untuk berkultivasi, jika Anda ingin mencapai pelatihan Ki tingkat ke-6, saya tidak tahu bahwa itu akan menjadi tahun monyet dan bulan kuda. Dev, kamu tidak mati, kamu tidak mati. Yuki melompat dengan penuh semangat dan memeluk Dev dengan erat. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan mata orang lain, jadi dia memeluk Dev dengan erat seperti itu. Tubuh Dev masih sedikit kedinginan, tapi meski begitu, Yuki tidak melepaskannya. Uhuk. Uhuk. Lepaskan, jika kamu tidak melepaskannya, aku akan benar-benar dicekik olehmu. Dev batuk 2 kali dan berkata. Ketika Yuki mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru melepaskan tangannya, tetapi melihat bahwa tidak ada yang salah dengan Dev. Dia melihat Dev dengan seringai, Yuki memberinya tatapan putih, dan kemudian menendangnya dengan ganas. Melihat Dev benar-benar tidak mati, semua orang menunjukkan kegembiraan, sehingga Francis tidak bisa main-main. Wah, siapa kamu? Kamu benar-benar menyerap energi dingin dan tidak mati? Francis bertanya dengan ekspresi ragu. Aku pamanmu. Wajah Dev sangat marah.
Francis hanya memanfaatkannya untuk memurnikan energi dingin, dan dia menyerang Yansen dan membuat kata-kata tidak baik kepada Yuki. Dev mendengarnya, tapi dia tidak bisa bergerak. Apakah kamu mencari kematian? Francis memarahi, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Beri aku cermin 7 bintang sekarang, mungkin aku bisa membuat kematianmu sedikit lebih bahagia. Dev memberi isyarat kepada Francis, dia terlalu malas untuk mengikuti tinta orang seperti itu. Jadi, Anda ingin cermin 7 bintang saya? Wajah Francia berubah, itu sangat suram, dan satu tangan memegang cermin 7 bintang dengan erat, dan sepertinya dia tidak akan memberikannya kepada Dev sama sekali. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak mengambilnya. Dev memandang Francis dengan acuh tak acuh, matanya penuh dengan niat membunuh. Wah, bahkan jika kamu tidak mati dengan menyerap energi dingin, kamu tidak bisa mengalahkan cermin 7 bintangku. Berhenti bicara besar di sini, ambil triknya. Francis meledak dengan niat membunuh yang kuat, dia tidak berani meremehkan Dev terlalu banyak. Seseorang yang dapat menyerap energi dingin tanpa mati pasti berbeda dari orang biasa. Tuan Chen, terima kasih atas rahmat penyelamat hidup Anda kepada gadis kecil saya. Saya tidak bisa membalasnya. Hari ini, saya hanya bisa membayar dengan kematian. Saya akan menahannya, dan Anda akan melarikan diri. Memang benar bahwa pendeta tahu Barnes terluka parah, tetapi dia berdiri lagi saat ini, berniat untuk mati-matian memblokir Francis dan membiarkan Dev memimpin orang untuk melarikan diri. Dev mengulurkan tangannya untuk menghentikan Taois Barnes, dan berkata dengan senyum tipis, untuk menangani pemborosan yang hanya bisa mengandalkan harta, Anda tidak perlu berjuang mengorbankan hidup Anda. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengangkat ibu jari kecilnya ke arah Francis dengan jijik. Nak, aku membunuhmu. Francis sangat marah, dan niat membunuh di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan pada saat yang sama, cermin 7 bintang di tangannya juga samar-samar memancarkan cahaya berkabut. Melihat bahwa cermin 7 bintang di tangan Francis sering menunjukkan penglihatan, baik Guru Tao maupun Elias Gu terkejut. Di sisi lain, Dev tersenyum menghina, menemukan kursi dan langsung duduk. Apakah kamu memiliki keterampilan lain selain menggunakan hartamu? Dev bertanya dengan acuh tak acuh. Nak, kamu tidak perlu memprovokasiku, aku tidak akan tertipu olehmu, bukankah kamu tidak mati tanpa ki dingin memasuki tubuhmu? Lalu aku akan membiarkanmu menyerap sedikit lebih banyak ki dingin, dan aku akan melihat jika tubuhmu bisa menolak itu akan terjadi. Setelah Francis selesai berbicara, cermin 7 bintang mendorong ke depan, dan aura dingin keluar dari cermin 7 bintang. Suhu di dalam ruangan langsung turun ke titik beku, dan semua orang memeluk bahu mereka dan menggigil kedinginan. Dan Dev duduk di kursi, tidak bergerak sama sekali, dan tidak merasa kedinginan. Udara dingin menyelimuti Dev dan memasuki tubuh dari 7 lubang Dev. Perlahan, embun beku mulai muncul di rambut Dev lagi. Hahaha, kali ini aku akan membekukanmu dan menghancurkannya berkeping-keping, mari kita lihat bagaimana kamu masih hidup. Melihat rambut Dev mulai membeku lagi, Francis tertawa bangga. Namun, embun beku di kepala Dev dengan cepat menghilang secara kasat mata. Tidak peduli bagaimana energi dingin memasuki tubuh Dev, itu tidak dapat membuat perubahan apapun di tubuh Dev. Bagaimana ini mungkin? Francis tertawa bangga. Francis terkejut, dan buru-buru melepaskan energi dingin di cermin 7 bintang. Semua energi dingin ini diserap dari tubuh Rain, dan mereka semua dilepaskan saat ini, membungkus Dev. Dengan senyum tipis di wajah Dev, teknik konsentrasi hati telah mencapai maksimum, menyaring udara dingin yang masuk ke dalam tubuh. Sekarang Dev telah melatih kekuatan Ki tingkat ke-6, kecepatan pemurnian jelas jauh lebih cepat. Dev tidak lagi membeku sampai aura suram dan dingin dari seluruh udara dingin menghilang. Sebaliknya, kekuatannya meningkat banyak. Cermin 7 bintang ini benar-benar bagus, aku harus mendapatkannya hari ini. Melihat cermin 7 bintang di tangan Francis, Dev tidak segan-segan menunjukkan matanya yang serakah. Dengan cermin 7 bintang, latihan Dev akan dikalikan dengan setengah usaha. Jejak kepanikan melintas di sepanjang jalan Francis. Dengan begitu banyak udara suram, Dev tidak ada hubungannya dengan itu.
Mungkinkah orang ini juga memiliki harta yang aneh pada dirinya? Francis curiga bahwa Dev juga memiliki harta di tubuhnya. Kalau tidak, tidak ada yang berani menyerap begitu banyak energi dingin dengan kemampuannya sendiri, bahkan tuannya. Wah, bukankah kamu juga mengandalkan harta karun? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menahan begitu banyak udara dingin? Mata Francis sedikit menyipit, menatap Dev. Dia ingin menemukan keberadaan harta karun dari tubuh Dev, tetapi setelah menontonnya sebentar, dia tidak tahu di mana harta karun Dev disembunyikan. Mendengar apa yang dikatakan Francis, Dev tersenyum dingin. Aku mengatakannya sebelumnya, aku adalah harta karun, keterampilan apa yang kamu miliki, silakan dan gunakan. Nak, jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan tanpa racun dingin, aku akan memberitahu kamu betapa kuatnya aku hari ini. Seperti yang dikatakan Francis, dia bahkan langsung memindahkan 7 bintang pada cermin 7 bintang dan sedikit menggeser posisi 7 bintang. Hanya menggerakkan 1,7 bintang, dahi Francis berkeringat deras, seolah-olah dia akan pingsan. Ada suara siulan yang tajam, dan segera kabut hitam terbang keluar dari cermin 7 bintang, seperti awan petir yang bergulir, bergegas menuju Dev. Melihat pemandangan di depan mereka, Huan Su dan Yuki sama-sama ketakutan dan bodoh, tetapi Elias Gu dan Yansen lebih baik. Bagaimanapun, mereka telah melihat naga yang marah di kursi naga di halaman Elias Gu. Saya telah melihatnya, dan wajah kedua orang itu menjadi jelek saat ini. Energin, ini hantu, Tuan Chen hati-hati. Sesuai dengan aumannya, dia segera menjentikan jarinya, mengucapkan kata-kata di mulutnya. Taois Wagner segera meletakkan tangan di bahu Taois Barnes. Sekarang Taois Barnes terluka parah, dan kekuatannya tidak cukup untuk mengusir jiwa-jiwa yang bersalah ini, jadi dia ingin membantu Taois Barnes. Tapi tidak peduli bagaimana pendeta yang baik itu melafalkan mantra pengusiran setan, hantu-hantu itu tampaknya tidak takut sama sekali. Segera, awan kabut hitam memenuhi seluruh ruangan, dan ada tangisan, teriakan, dan suara menderu di mana-mana, yang terdengar sangat lemah. Pada saat ini, kabut hitam dengan cepat mengembun menjadi monster dengan taring dan cakar, dan bergegas menuju Dev. Jiwain kecil, bagaimana kamu bisa menyakitiku? Sudut mulut Dev sedikit terangkat, dan senyum menghina muncul. Sekarang dia telah mencapai tingkat ke-6 pelatihan Qi, dia adalah seorang kultivator abadi yang sesungguhnya, jadi bagaimana dia bisa takut pada hantu kecil itu? Saya melihat jari Dev menjentikan, dan beberapa lampu emas menyala, yang semuanya mengenai kabut hitam, langsung menyebabkan kabut hitam menghilang. Ketika Francis melihat ini, dia tiba-tiba menggigit jari tengahnya, dan setetes darah menetes ke cermin 7 bintang. Dalam sekejap, cermin 7 bintang itu berputar, dan kabut hitam yang terus-menerus muncul mulai berwarna merah darah samar. Sepertinya aku tidak akan membantumu. Kamu tidak tahu apa itu cahaya kunang-kunang, tetapi kamu berani bersaing untuk mendapatkan kemuliaan. Menghadapi kabut hitam kemerahan, Dev tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Di telapak tangannya, cahaya keemasan perlahan muncul. Kemudian cahaya menjadi lebih terang, dan akhirnya tampak seperti matahari yang menyilaukan. Tahu adalah jalan yang benar, teknik Tianyan, cahaya membunuh kejahatan. Bayar aku. Dengan teriakan marah, sekelompok sinar cahaya langsung melepaskan tekanan tak terbatas, seperti matahari yang bersinar, sinar keemasan cahaya melesat langsung ke kabut hitam. Seperti tikus bertemu kucing, seperti vampir bertemu matahari, di bawah cahaya, kabut hitam ditelan dalam sekejap, dan kemudian semua tersedot ke dalam tubuh oleh Dev. Seni konsentrasi hati dapat melahap segalanya dan menyempurnakan segalanya. Cahaya menghilang, dan semuanya kembali tenang. Ruangan itu menjadi sunyi senyap, dan semua orang menatap Dev. Terutama Taois Wagner, wajahnya memerah saat ini, mengingat penghinaannya pada Dev di awal, dia merasa panas dan malu di wajahnya. Francis memegang piring bintang 7 dan menatap Dev dengan mata terbelalak, ini, sihir macam apa ini? Mungkinkah itu sihir peri? Rasa dingin yang menusuk dan sedingin es langsung menembus tubuh Francis, menyebabkan dia gemetar tanpa sadar. Mata terbelalak, ini, sihir macam apa ini? Mungkinkah itu sihir peri?
Pada saat ini, Francis tidak lagi memiliki arogansi dan dominasi di wajahnya pada awalnya, dan hanya ketakutan yang tersisa. Seni abadi seperti itu, saya khawatir leluhurnya tidak dapat menggunakannya. Rambut di seluruh tubuh Francis meledak, dan hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu melarikan diri. Seberapa jauh untuk melarikan diri? Tetapi dengan pikiran Francis, Dev mencibir dan berkata, "Apakah kamu ingin melarikan diri? Hanya saja kamu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Beri aku cermin 7 bintang, dan aku bisa membuat kematianmu sedikit lebih menyenangkan." Mata Francis terus berputar, seolah-olah dia sedang memikirkan beberapa tindakan pencegahan, dan melihat cermin 7 bintang di tangannya dari waktu ke waktu. Dia berjuang di dalam hatinya, membuat keputusan. Kamu hanya punya 10 detik untuk memikirkannya. 10. Dan berkata. 9. 8. Melihat Dev dengan wajah acuh tak acuh dan menghitung, dahi Francis dipenuhi keringat dingin. Dia tidak bisa mengalahkannya, tetapi dia sedikit enggan untuk menyerahkan cermin 7 bintang, dan ketika dia menyerahkan cermin 7 bintang, Dev tidak akan membiarkannya pergi, biarkan dia mati sedikit lebih bahagia. Francis belum ingin mati, dia akhirnya memiliki kemampuan ini, dan dia masih tidak berpura-pura cukup. 1. Dev samar-samar meludahkan sepatah kata pun. Cermin 7 bintang untukmu. Francis tidak berani ragu lagi, dan melemparkan cermin 7 bintang ke arah Dev. Dev melompat dan langsung menangkap cermin 7 bintang. Francis mengambil keuntungan dari lompatan Dev, berbalik dan berlari keluar pintu, kecepatannya sangat cepat. Tuan Chen, Francis kabur. Melihat Francis melarikan diri, Taois Barnes buru-buru berteriak. Lari? Sudut mulut Dev terangkat, dan seluruh orang langsung bergegas keluar seperti bola meriam yang dimuat. Hanya butuh beberapa detik bagi Dev untuk kembali dari luar, dan di tangannya, Francis yang melarikan diri. Pada saat ini, Francis yang perkasa seperti anjing mati. Dev meraih lehernya dan membawanya kembali. Melihat Dev menangkap Francis dengan begitu mudah, semua orang terkejut. Menepuk. Dev melemparkan Francis ke tanah dan memandangnya dengan acuh tak acuh. Aura membenci segala sesuatu di tubuhnya membuat semua orang di ruangan itu memiliki ilusi berlutut dan menyembah. Francis terengah-engah, dan menatap Dev dengan doa di matanya, "Tuan besar, maafkan saya telah memberi Anda cermin 7 bintang, dan saya berharap guru akan menyelamatkan hidup saya." Memaafkanmu? Dev mencibir dan menarik Yuki, yang masih shock, dan berkata, "Ketika kamu menganiaya istriku, apakah kamu pernah berpikir tentang akhir seperti itu? Ini adalah skala kebalikanku, jadi kamu harus mati hari ini." Yuki memandang Dev, satu tangan ditarik oleh Dev, tangan lain menutupi bibir merahnya, dadanya naik turun dan dia sangat bersemangat. Meskipun dia tidak pernah berjanji untuk menikahi Dev, dia sama sekali bukan istri Dev, tetapi ketika Dev mengucapkan kata-kata itu barusan, Yuki menjadi gelisah. Dev pada saat ini, di mata Yuki, adalah pria jangkung, pangeran tampan, gagah. Jika Dev melamarnya saat ini, dia akan setuju tanpa ragu-ragu. "Tidak, aku tidak bisa mati, kamu tidak bisa membunuhku, tuanku adalah Taois bawah tanah, jika kamu membunuhku, dia akan membalas dendam." Wajah Francis penuh dengan kepanikan, dan tubuhnya basah, dan dia takut untuk buang air kecil. "Aku akan menunggunya." Dev tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian mundur. "Engah. Sabar." Kepala Francis meledak seperti semangka matang. "Apa?" Yuki terkejut dan langsung jatuh ke pelukan Dev. Melihat pemandangan di depannya, Huansu memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya, sementara Yansen dan Elias Gu sama-sama memikirkan Huansu dan menatap iri. Menurut statusnya, masih ada kesenjangan antara Huansu dan Elias Gu dan Yansen, meskipun dia adalah orang terkaya di Hongcheng. Tetapi di era seni bela diri ini, keluarga bisnis sederhana tidak memiliki status tinggi. Kecuali ada prajurit dalam keluarga, atau keberadaan prajurit kuno, status keluarga dapat ditingkatkan. Sekarang Huansu memiliki menantu seperti Dev tiba-tiba, maka status keluarga Su mereka tidak perlu banyak bicara.
Bahkan Elias Gu dan Yansen akan sopan ketika mereka bertemu Huan Su di masa depan. Tuan Su, selamat. Elias Gu mengikuti Huan Su dengan suara rendah dan mengucapkan selamat. Huan Su tersenyum sederhana, penatua Gu mengatakannya terlalu dini, tetapi sekarang orang muda tidak tahu. Karena Tuan Su tahu bahwa dia tidak yakin, mari kita mencocokkannya sesegera mungkin, agar tidak terlalu banyak mimpi di malam hari. Elias Gu tersenyum pada Huan Su segera mengerti apa yang dimaksud Elias Gu. Pendeta Tao Barnes menemukan seseorang untuk membersihkan ruangan, dan hanya setelah dibersihkan Yuki meninggalkan lengan Dev. Kamu, apakah kamu sengaja memanfaatkanku? Yuki menanyai Dev. Siapa yang mengambil keuntungan darimu? Jelas kamu sendiri yang jatuh ke pelukanku. Dev berkata dengan ekspresi bingung. Aku tidak membicarakan itu. Yang aku bicarakan adalah, siapa yang baru saja memberitahumu bahwa aku adalah istrimu? Bukankah kamu memanfaatkanku? Yuki pura-pura marah. Oh, saya pikir Anda bersedia menjadi istri saya, tetapi ternyata itu adalah angan-angan saya, jadi saya tidak akan membicarakannya mulai sekarang. Dev berkata dengan tenang. Setelah berbicara, Dev berbalik dan berjalan keluar rumah. Pada saat dia berbalik, sudut mulut Dev terangkat dan dia tersenyum diam-diam. Yuki tertegun sejenak, dia agak konyol. Dia hanya bercanda dengan Dev, mengapa Dev tidak melihatnya? Huan Su juga sedikit bodoh saat ini, dia melangkah maju dan memutar Yuki, apa yang kamu katakan? Jika bukan karena Dev, kita semua akan mati, kamu lihat Dev sedih, jadi cepatlah. Dan yakinkan dia. Yuki tidak bisa menahan wajahnya, tetapi dia akhirnya mengatupkan giginya dan berlari keluar. Gu Tua, Tuan Chen menginginkan kuas roh dan cinabar, saya akan mengambilnya sekarang. Setelah mengatakan itu, pendeta Tao Barnes berbalik dan berjalan ke kamar di sampingnya. Dia dengan cepat membawa kuas roh dan cinabar dan menyerahkannya kepada Elias Gu. Tuan, tolong tanyakan juga padaku, meskipun energi dingin gadis itu telah sepenuhnya diserap, tetapi apa yang dikatakan Tuan Chen tentang tubuh kristal es akan secara otomatis menyerap energi dingin, jadi tidak akan lama, bukankah gadis kecil saya akan menderita flu lagi? Sesuai dengan kata-katanya, dia berkata kepada Elias Gu dengan wajah penuh doa. Oke, aku akan pergi bertanya pada Tuan Chen sekarang. Elias Gu mengambil kuas roh dan cinabar, mengangguk dan berkata. Tetapi ketika Elias Gu hendak keluar dan bertanya kepada Dev, raungan Yuki tiba-tiba datang dari luar. Dia Dev, kamu berani berbohong padaku, aku akan membunuhmu. Saya melihat Dev berlari ke ruangan dengan senyum di wajahnya, Yuki mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Huan Su. Di mana ini? Jangan bercanda. Huan menghentikan Yuki, dan kemudian memandang Elias Gu, guru Taoist Barnes dan yang lainnya dengan senyum malu. Beberapa orang juga tersenyum, dengan iri di mata mereka. Tuan Chen, meskipun aura yin dan dingin dari tubuh putri Taoist Barnes telah diserap dengan cepat, Anda juga mengatakan bahwa dia memiliki tubuh kristal es dan akan terus menyerap aura yin dan dingin, yang mungkin tidak banyak berguna. Untuk waktu yang lama, tubuhnya akan diserang oleh udara dingin, jadi... Elias Gu tidak selesai dengan Dev, tetapi Dev menyela dengan lambaian tangannya. Memang benar, putrimu akan baik-baik saja untuk saat ini. Tubuh kristal esnya adalah fisik langka yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa membantunya menyingkirkan udara dingin sepenuhnya, tapi aku berharap dia dalam perjalanan bisa untuk berlatih. Jika ketika kekuatan saya meningkat, saya secara alami akan mengubah fisiknya, dan untuk saat ini, itu tidak akan berpengaruh pada gadis itu. Untuk waktu dekat, saya akan datang secara teratur untuk membantu gadis itu menyerap hawa dingin dari tubuhnya. Dev berkata kepada pendeta Tao Barnes. Kekuatan Dev saat ini dapat membantu putri yang layak menyingkirkan udara dingin dan menjaga wajahnya selamanya, tetapi dalam hal ini, tubuh kristal es ini tidak dapat dikultivasikan, dan itu sia-sia. Oleh karena itu, Dev berencana untuk menunggu kekuatannya meningkat, dan membantu putri seorang Taoist Barnes untuk masuk ke dalam latihan, tetapi Dev juga memiliki sedikit keegoisannya sendiri, yaitu, udara dingin ini sangat membantu untuk kultivasi Dev, dan dia bisa menggunakannya untuk menyerapnya.
Dinginnya Putri Pendeta Tao membantunya berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya. Terima kasih Tuan Chen, terima kasih Tuan Chen. Memang benar bahwa Pendeta Tao mengatakan bahwa dia ingin berlutut di hadapan Dev. Dev menyatukan tangannya, kamu tidak harus begitu sopan. Saya juga di sini untuk kuas roh dan Cinnabar, jadi ini hanya pertukaran kebaikan. Kebaikan Tuan Chen yang menyelamatkan jiwa gadis kecil saya tidak dapat dibandingkan dengan kuas roh dan Cinnabar. Di masa depan, jika Tuan Chen membutuhkan saya, itu adalah tugas orang miskin seperti saya. Taois Bans berkata dengan ekspresi hormat di wajahnya. Tuan Chen, barusan saya buta dan menyinggung Tuan Chen, dan saya harap Tuan Chen tidak memasukkan ke dalam hati. Pada saat ini, Taois Wagner datang dan mengikuti Dev untuk meminta maaf dengan ekspresi malu di wajahnya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Dev telah lama dikagumi olehnya. Kedua Taois sangat sopan. Karena masalah ini telah diselesaikan, maka saya tidak akan mempermasalahkan. Dev memiliki pena roh dan Cinnabar, dan tidak sabar untuk kembali dan membantu ibunya menyembuhkan matanya. Ketika mereka turun dari Gunung Guntur, hari sudah gelap, dan Benito masih berjaga di kaki gunung. Yuki mengajukan diri untuk mengantar Dev kembali ke Villa Bukit Indah, sementara Elias Gu dan yang lainnya hanya bisa masuk ke dalam satu mobil. Kamu perempuan. Jika kamu tidak pulang pada malam hari, mengapa kamu harus mengirimku pulang? Dev duduk di kopilot dan bertanya pada Yuki. Aku istrimu, jika aku tidak akan mengirimmu, siapa yang akan mengirimmu? Dengan tidak ada orang di sekitar, Yuki tidak lagi ragu. Dev kehilangan kata-kata, dan setelah jeda beberapa saat, dia berkata. Kita tidak bertunangan, kita tidak menikah, bagaimana Anda bisa menjadi istri saya? Uang untuk menikahimu sekarang juga saya tidak punya. Kamu tidak punya uang, tapi aku punya. Aku hanya akan mendukungmu di masa depan. Bagaimanapun, aku merepotkanmu. Yuki memandang Dev, mengangkat alisnya sedikit, dan berkata dengan sedikit provokasi. Melihat penampilan Yuki, Dev tertawa. Bagi Yuki, hati Dev sudah lama tergoda. Apakah itu penampilan, sosok, atau pengalaman hidup, termasuk kepribadian, itu adalah jenis yang disukai Dev. Hanya saja Dev masih tidak mau bersama dengan Yuki. Sejak dia melangkah ke keabadian, suasana hati Dev telah berubah. Mungkin dengan peningkatan kekuatan, usia Dev dapat diperpanjang tanpa batas. Adapun Yuki, dia hanyalah seorang gadis biasa. Bersambung ke episode 23. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.